Santapan Harian Jumat 21 Oktober 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam Roh-Mu yang kudus, kami mohon berikanlah kami semangat kasih-Mu ya Kristus, agar kami penuh dengan sukacita dan kerendahan hati merenungkan serta melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu 21 ayat 1-8. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Sahabat Santapan Harian, Yohanes menyatakan bahwa ia melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Bumi yang lama yang penuh dengan dosa dan kejahatan akan digantikan dengan bumi yang baru. Itu adalah dunia yang diperbarui, di mana laut, lambang dari kekacauan, sudah tidak ada lagi. Yohanes melihat Yerusalem baru yang dari Allah bagai pengantin yang telah berdandan untuk suaminya. Ia mendengar suara nyaring, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Yerusalem adalah pusat hidup keagamaan Israel. Disitulah umat Israel mendirikan bait suci. Kota Yerusalem disebut kudus karena kota itu memang dikhususkan bagi Allah. Hanya Yerusalem yang lama tak lagi menjunjung citra surga.
Mesias pun dibunuh di sana. Di Yerusalem yang baru tak ada bait suci karena Allah sendiri berada di tengah-tengah manusia. Dia tidak jauh, dia bersama dengan umatnya. Itulah persekutuan sejati. Saat Allah bersekutu dengan manusia dalam kekekalannya, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itulah sumber penghiburan bagi umat Allah, hidup kekal. Hal itu hanya mungkin terjadi karena Allah adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan terakhir dalam abjad Yunani. Ungkapan itu menunjukkan kesempurnaan dan totalitas. Allah lah yang memulai segala sesuatu dan menyelesaikan segala sesuatu. Dan semua itu diperbuatnya bagi orang yang menang. Hidup itu bak perlombaan. Kemenangan adalah kala seseorang bertahan hingga akhir sebagai Kristen. Hal yang terpenting bukanlah awal, namun akhir hidup. Bukan berapa lama hidup kita, namun bagaimana hidup dijalani. Bagi Dialah hidup kekal itu. Itulah yang meski kita perjuangkan dalam hidup sekarang ini. Sebab tiada kemenangan tanpa perjuangan. Mari kita berdoa. Dalam perjalanan hidup ini, kami menghadapi banyak hambatan dan pergumulan. Namun kami tidak berjuang sendiri. Ada Engkau ya Tuhan yang berjuang bersama kami. Engkaulah sumber kekuatan kami dan yang senantiasa meneguhkan hati kami. Di dalam nama-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.